Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama alam, salam sehat herbal Nusantara. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang cara sehat, cara alam untuk mengobati diabetes. Diabetes mellitus, mungkin sahabat sekalian sudah pernah mendengar penyakit diabetes mellitus, atau yang sering diketahui oleh masyarakat umum adalah penyakit kencing manis atau penyakit gula, ya. Jadi sebetulnya penyakit diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit sindrom metabolik yang terjadi karena peningkatan kadar gula darah, atau intinya kadar gula darah seorang penderita diabetes akan meningkat melebihi kadar gula darah normalnya, ya. Nah, kemudian sebetulnya banyak sekali obat alam yang bisa digunakan untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus. Tentu saja masyarakat sudah sangat familiar atau sangat mengetahui tentang macam-macam tanaman yang bisa digunakan untuk penyakit diabetes mellitus, seperti sambiloto, ya, kemudian cipluan, kemudian mahkota dewa, itu sering sekali digunakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat pada umumnya untuk melakukan pengobatan diabetes mellitus, ya. Nah, untuk sambiloto sendiri biasanya yang dikenal adalah senyawa androgenfoliknya yang bisa menormalkan kadar gula darah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu produk yang dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi, atau suatu produk yang dia memiliki keunggulan dibanding obat-obat konvensional. Ya, mungkin masyarakat sudah familiar obat-obat konvensional yang sering digunakan. Biasanya obat-obat jenis sulfonylurea seperti glibenclamid, mungkin teman-teman sudah sahabat sekalian familiar, kemudian obat-obat biguanida seperti metformin atau suntik insulin. Nah, suntik insulin itu sudah sangat familiar digunakan. Nah, sebetulnya obat-obat konvensional itu prinsipnya adalah dia hanya mampu menormalkan kadar gula darah saja atau memberikan asupan insulin eksogen dari luar tubuh ke dalam tubuh penderita diabetes mellitus. Nah, jadi untuk penderita diabetes mellitus adalah konsepnya adalah dia harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Artinya dia harus minum obat terus seumur hidup, gitu ya, karena untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu terobosan baru pada pengobatan diabetes mellitus, suatu produk yang luar biasa, berbeda dengan tanaman-tanaman herbal yang tadi saya sudah sebutkan, atau dia memiliki keunggulan dibanding obat-obat konvensional yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu tanaman yang disebut dengan saya beri nama quenlun. Ini saya beri nama dengan sebutan quenlun. Isinya adalah Semaranthus censifolius, ya, merupakan tanaman yang asalnya dari pegunungan Andes Peru. Tanaman ini saya teliti mulai tahun 2013. Saya teliti dan memiliki efek yang sangat luar biasa untuk terobosan baru dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus, ya. Nah, tanaman Semaranthus censifolius ini sering dikenal dengan yakon atau tanaman insulin, ya. Tanaman insulin. Kenapa saya menyebut tanaman ini merupakan terobosan baru atau suatu hal yang baru yang bisa untuk mengobati diabetes mellitus, ya. Karena dia bekerja dengan triple action atau dengan 3 mekanisme sekaligus. Satu, dia bekerja dengan cara memperbaiki secara langsung sel-sel beta pankreas yang rusak. Dia mampu memperbaiki sel beta pankreas yang rusak. Aktivitas dalam memperbaiki sel beta pankreas yang rusak ini tidak dimiliki oleh obat-obat konvensional. Jadi obat konvensional dia tidak ada mekanisme untuk memperbaiki sel beta pankreas yang rusak. Tapi tanaman ini secara uji histopatologi atau uji mikroskopik dengan melihat sel beta pankreas itu dia memiliki aktivitas untuk memperbaiki sel-sel beta pankreas yang rusak. Kok bisa, gitu? Karena tanaman ini ternyata dia memiliki senyawa polifenol yang sangat tinggi. Senyawa polifenol adalah antioksidan yang sangat kuat yang dia mampu menetralkan istilahnya radikal bebas atau secara medis dikenal dengan istilah ROS, reaktif oksigen spesies. Jadi penyakit diabetes mellitus pada zaman sekarang kenapa sangat banyak sekali muncul, ya karena penduduk sekarang ini dia tidak bisa terlepas dari bahan kimia. Semuanya adalah asupan kimia, termasuk sayur sekalipun dia banyak sekali mengandung pestisida bahan kimia. Bahan kimia adalah radikal bebas. Radikal bebas ini akan merusak sel-sel pankreasnya penderita diabetes mellitus sehingga pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Nah, kemudian tanaman ini dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi yang mampu memperbaiki sel-sel beta pankreas dari penderita diabetes
mellitus yang sudah mengalami kerusakan tadi akibat radikal bebas ini. Sehingga sel-sel beta pankreas penderita diabetes mellitus dapat sembuh, dapat normal kembali, sehingga dia mampu memproduksi insulin tanpa bantuan obat apapun. Itulah kehebatan produk ini. Kemudian selanjutnya, produk ini itu mekanisme pertama ya. Mekanisme kedua adalah dia bekerja dengan meningkatkan performa dari sel beta pankreas tadi tersebut ya. Sel beta pankreas adalah sel yang memproduksi insulin. Tanaman ini bisa meningkatkan sekresi insulin atau performa dari sel beta pankreas itu sendiri, sehingga kadar insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas akan mengalami peningkatan gitu ya. Nah, mungkin mekanisme ini sama dengan obat-obat konvensional yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme ketiganya dia bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Nah, dia meningkatkan sensitivitasnya reseptor insulin. Sehingga kalau sensitivitas reseptor insulin ditingkatkan, akibatnya kerja insulin pada sel itu dia akan lebih baik lagi, akibatnya gula darah dapat diturunkan. Jadi saya sebut mekanismenya adalah mekanisme triple action atau mekanisme dengan sekali bekerja dengan menggunakan 3 mekanisme, yang mana satu mekanisme untuk memperbaiki sel beta pankreas tidak dimiliki oleh obat-obat yang lain. Itulah keunggulan dari produk ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengkonsumsinya? Jadi produk ini saya kemas dalam bentuk teh, ya, di dalamnya terbungkus oleh aluminium foil, sangat praktis untuk digunakan, ya. Jadi obat-obat ini bisa digunakan, dikombinasikan dengan obat-obat konvensional. Mungkin bagi Anda sekarang yang menderita diabetes, yang sedang menggunakan obat-obat konvensional tidak masalah, ini digunakan bersama dengan obat-obat konvensional, cuma nanti perlu diatur setiap penggunaannya agar tidak terjadi interaksi yang bersifat sinergis atau mengurangi interaksi yang bersifat sinergis. Jadi untuk Anda penderita diabetes yang mengkonsumsi obat-obat konvensional dengan kadar gula Anda kurang dari 200 mg per desiliter, Anda cukup gunakan 1 kali sehari saja. Atau nanti kita lihat respon dari penggunaan Anda, bagaimana, apakah ada terjadi sejauh mana penurunan gula darahnya, karena setiap individu memiliki respon terhadap obat yang berbeda-beda. Kemudian dengan kadar 200 sampai 250 cukup 2 kali sehari, ya. Dan kemudian di atas itu nanti bisa digunakan 3 kali sehari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan keamanan produk ini? Memiliki efek samping atau tidak? Sudah dilakukan banyak sekali uji toksisitas namanya. Untuk melihat ini memiliki efek samping atau tidak adalah digunakannya uji toksisitas. Tanaman ini sudah dilakukan uji toksisitas dan ternyata hasilnya sangat memuaskan, bahwasanya dia tidak menimbulkan atau tidak bersifat toksik. Artinya dia tidak menimbulkan efek samping, gitu ya. Jadi luar biasanya tanaman ini adalah demikian. Sementara obat-obat lain sangat tinggi, terutama obat konvensional itu memiliki beberapa efek samping. Itulah antara lain keunggulan dari produk yang saya namakan dengan Quenlun teh. Jadi nanti rekan-rekan sekalian, saya sangat rekomendasikan bagi penderita diabetes, merupakan harapan baru bagi Anda penderita diabetes. Jadi untuk Anda yang sudah sangat lelah memproduksi obat atau mengkonsumsi obat, sangat lelah setiap hari minum obat terus gitu ya, ada satu harapan baru Anda untuk pengobatan diabetes Anda. Jadi lama penggunaannya berapa lama? Jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan, tanaman ini mampu menormalkan kadar gula darah atau menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki kerusakan sel beta pankreas itu dengan konsumsi minimal selama 16 hari. Jadi Anda cukup mengkonsumsi tanaman ini minimal selama 16 hari, tergantung keparahan dari penyakit Anda. 16 hari, maka nanti akan terjadi penurunan kadar gula darah dan akan terjadi perbaikan sel-sel beta pankreas. Jadi sekali lagi saya sangat merekomendasikan untuk Padepokan Herbal Nusantara. Saya sudah menggunakan tanaman ini untuk pengobatan banyak sekali penyakit pasien-pasien diabetes mellitus, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan pasien-pasien diabetes mellitus yang datang ke tempat saya. Baik sahabat sekalian, setelah saya melakukan penelitian tanaman Smalatus sativorius atau Quenlun ini sejak tahun 2013, saya banyak menggunakan pada pasien-pasien saya. Kebetulan Padepokan Herbal Nusantara atau klinik Herbal Nusantara yang saya kelola itu sudah mendapat izin resmi dari Dinas Kesehatan, dan saya menggunakan Quenlun teh Quenlun ini kurang lebih sudah berjalan 4 tahun ini, dan hasilnya sangat luar biasa ya. Banyak pasien-pasien diabetes mellitus yang terbantu, bahkan bisa lepas dari penggunaan obat dengan teh Quenlun ini. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dengan teh Quenlun ini. Jadi kemudian bagaimana Anda bisa mendapatkan produk ini? Jadi untuk rekan-rekan herbalis mungkin
rekan-rekan herbalis yang tergabung dalam asosiasi aspetri atau masyarakat umum, silakan. Pertama adalah bisa langsung datang kepada Padepokan Herbal Nusantara kami. Jadi silakan untuk mendatangi Padepokan Herbal Nusantara kami, bisa bertemu dengan saya langsung untuk berkonsultasi tentang penyakit diabetes mellitus, atau nanti kita bisa berikan kepada Anda melalui cabang-cabang kami, pengobatan-pengobatan yang ada pada cabang-cabang kami. Ya. Dan kemudian insya Allah tidak lama lagi kami akan melakukan rilis dari produk ini. Jadi akan kami rilis dan kemudian agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Nah kemudian selanjutnya berdasarkan pengalaman saya selama 4 tahun itu sangat memuaskan sekali dengan produk ini. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan herbalis mungkin sangat recommended untuk mencoba produk Penul ini, atau mungkin untuk masyarakat luas yang bisa menjangkau klinik pengobatan kami, tempat pengobatan kami, silakan untuk berkunjung dan berkonsultasi ke Padepokan Herbal Nusantara. Dan semoga ini produk ini bisa memiliki izin edar atau bisa diproduksi untuk jangka waktu yang panjang selanjutnya. Sahabat sekalian, kemudian Anda mesti bertanya-tanya bagaimana cara untuk mengkonsumsi dari teh ajaib ini, Penul ini. Jadi caranya adalah pertama buka saja kemasannya. Jadi nanti kami akan beri label expired, kemudian di sini nanti Anda bisa lihat, pastikan kemasannya adalah kemasan utuh dan tidak rusak. Kemudian Anda bisa langsung ambil aja di sini, kita kemas dalam bentuk aluminium foil. Ya, jadi nanti sahabat sekalian tinggal buka saja, bisa digunting. Ya, nanti setelah digunakan pastikan ditutup rapat kembali ya. Kemudian dosis penggunaannya, satu kali penggunaan adalah dosisnya 3 gram. Jadi kurang lebih adalah 1 sendok makan. Jadi sahabat sekalian harus menggunakan dalam dosis 3 gram ya, karena berdasarkan penelitian dosis yang efektif adalah sekian. Jadi ambil 1 sendok makan, kemudian rekan sekalian bisa tuangkan ke dalam cangkir ya, tuangkan saja. Kemudian bisa dituang dengan menggunakan air panas. Tuang dengan menggunakan air panas. Volume cangkir adalah atau volume gelas adalah gelas standar ya, jangan yang terlalu besar, nanti konsentrasi dari zat aktifnya akan berkurang jika rekan-rekan sekalian menggunakan gelas yang terlalu besar. Nah, kemudian tuang dengan air panas, kemudian diaduk dan didiamkan kurang lebih 3-5 menit. Rekan-rekan bisa tuangkan tadi ya 3 gram, kemudian dituang air panas, diaduk, diamkan 3-5 menit agar apa senyawanya tersaring ke dalam air tersebut. Nah, kemudian nanti kalau sudah diaduk, kemudian rekan-rekan sekalian tutup ya, jangan lupa ditutup ya, agar senyawanya cepat menapil, terkena air panas ini tidak keluar. Nah, kemudian tunggu sampai 3-15 menit, jangan menunggu terlalu lama, nanti senyawa-senyawanya akan rusak oleh panas ini. Jadi sahabat sekalian cukup menuang air panas dan mendiamkan kurang lebih 3-5 menit. Setelah itu silakan sahabat sekalian saring, jadi saring. Nah, setelah disaring silakan dikonsumsi. Tadi sesuai dengan petunjuk saya ya, tergantung kadar gula darah, bisa 1 kali sehari, kemudian 2 kali sehari, kemudian 3 kali sehari nanti. Nah, kemudian konsumsinya harus berdekatan dengan makan ya. Jadi rekan-rekan sahabat sekalian boleh sesaat sebelum makan atau segera setelah makan. Jadi kenapa? Karena dia akan bekerja menurunkan gula darah. Nanti kalau rekan-rekan minum ini pada saat tidak makan, itu nanti gula darah sahabat sekalian akan terlalu drop, nah nanti akan terjadi glikemik. Jadi saya sarankan adalah minum Penul teh ini pada saat berdekatan dengan makan, agar ketika saudara sekalian makan, karbohidratnya sudah jadi glukosa, glukosannya ini akan langsung diturunkan oleh teh Penul ini. Jadi tidak akan terjadi peningkatan gula darah pada Anda sekalian. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi produk ini sudah saya jelaskan demikian. Semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Selamat mencoba. Jangan putus asa dengan penyakit diabetes Anda. Salam sehat bersama alam. Salam Herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.